Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7, apa kabarnya kalian? Bertemu lagi dengan Ayah Trian di materi matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bab himpunan. Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa agar yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tetap pakai masker bila keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan banyak orang. Langsung saja ya, kita belajar tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, anggotanya itu disebut elemen. Contohnya kayak gini. Kumpulan anak-anak kelas 7 SMP Hadiwijaya. Itu kan dapat didefinisikan dengan jelas. Terus kumpulan hewan berkaki dua, itu juga himpunan. Terus kumpulan anak-anak yang tingginya lebih dari 150. Jadi kita bisa mengetahui atau menyebutkan dengan jelas himpunan seperti ini. Nah, kalau ini bukan himpunan, kumpulan anak-anak pintar. Itu kita kan nggak tahu anak-anak yang pintar itu yang kayak gimana. Terus kumpulan anak-anak yang tinggi kan relatif, kita nggak tahu tingginya berapa, kita nggak bisa menyebutkan. Terus kumpulan bunga yang indah, kita juga nggak tahu, nggak bisa menyebutkan. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita sebutkan dengan jelas kayak gini, ini bukan himpunan. Kalau himpunan itu yang kayak gini, yang jelas kayak gitu ya. Terus notasinya ini mungkin bisa dicatat. Ini elemen, anggota, himpunan bagian dari himpunan. Terus ini irisan, U gabungan, ini himpunan kosong. Nanti cara menulis himpunannya seperti ini. Diberi huruf kapital A atau dan lain-lainnya, anggotanya nanti ditandai dengan kurung kurawal. Langsung saja ke contoh biar paham cara menulis himpunan. Contohnya kayak gini. A adalah himpunan dari Kabupaten di Karasidenan Besuki, Jawa Timur. Nah, anggota dari A kita kan bisa menyebutkan di Jawa Timur Karasidenan Besuki ada kota apa aja? Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso. Maka Banyuwangi ini anggota, elemen, anggota dari A. Sedangkan Jakarta kan di Jawa Barat ya, di DKI sana. Ini kan bukan anggota Jawa Timur, berarti elemen dicoret. Jakarta bukan anggota dari A. Nah, banyaknya anggota A berapa? Nah, banyaknya itu N. N dari A, kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4. Berarti N dari A sama dengan 4 kota ya anggotanya. Terus contoh kedua, Z adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Bilangan bulat positif kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, kecuali 0. Berarti Z 1, 2, 3, 4, 5. 6 nggak termasuk ya, karena ketentuannya tadi bilangan bulat positif kurang dari 6. Maka 4 kan ada di sini, merupakan anggota dari Z, berarti 4 anggota dari Z. Sedangkan 6 nggak ada ya, berarti 6 bukan merupakan anggota dari Z. Banyak anggota A dinotasikan N dari Z, kita hitung jumlahnya kayak yang kota tadi ya, kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N dari Z-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Terus kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Ini himpunannya tidak mempunyai anggota. Contohnya, himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf D. Nggak ada ya hari yang awal hurufnya D ya. Senin S, Selasa S, Rabu R. Nggak ada, sampai Minggu nggak ada yang awalan D. Berarti itu disebut himpunan kosong. Nah, cara menulisnya A sama dengan kurung kurawal tadi tapi nggak ada isinya karena himpunan kosong. Atau A sama dengan 0 dicoret ini. Ini namanya himpunan kosong. Kayak gitu. Terus yang nomor 2, himpunan semesta. Lambangnya S. Artinya himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Contoh, ini semua ya berarti 1, 3, 5. Himpunan B 2, 4. Maka S himpunan semestanya semuanya ini ditulis
135, 24 ini ditulis semua. Berarti itu termasuk himpunan semesta. Terus yang ketiga, himpunan saling lepas. Saling lepas ini maksudnya anggota kedua himpunan tidak ada yang sama. A dan B tidak ada yang sama. Kita lihat ke contoh. A 1, 2, 3. B 5, 6, 7. Nggak ada yang sama ya. Maka 1, 2, 3 saling lepas 5, 6, 7. Maka A saling lepas terhadap B. Simbolnya saling lepas nih ya, garis miring 2 kali gini ya, karena nggak ada yang sama. Terus yang nomor 4, himpunan ekuivalen. Ini lambangnya kayak garis melengkung. Artinya jika jumlah anggota kedua himpunan sama. Kalau ekuivalen itu jumlahnya sama. Contoh, A 1, 3, 5, B 2, 4, 6. Maka N dari A, jumlah dari A itu kan ada 3 kan? 1, 2, 3. Jumlah B 1, 2, 3. Jumlahnya sama. Maka A ekuivalen terhadap B karena jumlahnya sama. Terus yang kelima, himpunan bagian. Simbolnya itu kayak C tapi agak lurus. Artinya anggota himpunan yang menjadi anggota dari himpunan lain. Jadi himpunan A menjadi bagian dari himpunan B. Contohnya A dan B. Himpunan B A, B, C, D. Ini A ada kan di sini, B juga ada di sini. Maka A, B ini himpunan bagian dari A, B, C, D yang ini. Maka himpunan A yang ini merupakan bagian, ini simbolnya merupakan bagian dari B. Tulisnya kayak gini ya. Nah, menentukan banyak himpunan dari himpunan bagian ini contohnya kayak gini. Misalkan ada himpunan ya 1 dan 3. Maka menghitung N ini jumlah dari A itu rumusnya 2 pangkat N. N-nya itu ini jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya ada 2, 1, 2. Berarti 2 pangkat N 2. N-nya ini 2-nya dari sini, dari hitungan ini. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, kalau kita jabarkan banyaknya himpunan A ada 4, yaitu himpunan kosong 1, 3, kemudian 1,3. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini tadi ini maksudnya penjabarannya ini. Jadi jumlahnya kalau kita menghitung berapa banyaknya itu ada 4 ini himpunan bagiannya. Kayak gitu ya. Terus kita masuk ke diagram Venn. Ini melalui gambar biar kita lebih mudah memahaminya. Aturan diagram Venn itu yang pertama, himpunan semesta digambar dengan persegi panjang. Nih, persegi panjang dan diberi simbol S di pojok kiri atas. Ini S. Ini himpunan semesta. Jadi yang di dalam kotak ini himpunan semesta. Terus aturan kedua, himpunan bagian dari himpunan semesta digambar menggunakan lingkaran. Nah, kayak gini. Lingkaran A, lingkaran B. Ini himpunan bagian dari semesta. Terus nomor 3, setiap anggota ditunjuk dengan titik. Nah, anggotanya ini 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6, 8, 9 kayak gini. Nah, gambar ini asalnya dari sini. Ini contohnya. Himpunan semesta terdiri dari, jangan lupa ya kurung awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. A-nya diketahui 1, 2, 3, 4, 5. A-nya ini dalam lingkaran yang A 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 2, 5, 6, 7. Dalam lingkaran B 2, 5, 6, 7. Maka diagram Venn-nya, nah ini kita cari yang sama dulu. A sama B ini yang sama kan angka 2. Ini 2 ya, sama angka 5. 5 ini dengan 5 ini. Maka 2 sama 5-nya di tengah-tengahnya ini perpaduan A dan B, 2 sama 5 di sini karena sama. Jadi kita nulisnya satu kali saja.
di sini 1 sampai 9. Terus himpunan semestanya. Nah, ini kan sudah 1 sampai 7 di sini. 89-nya belum kita tulis di luar lingkaran. Jadi 89 ini termasuk himpunan semesta di dalam kotak, tapi tidak ditulis di dalam lingkaran, soalnya bukan anggota A dan B. Gitu ya, sisanya dari A dan B. 89, tapi tetap di dalam kotak karena dia himpunan semesta S. Nah, itu contohnya aturannya diagram Venn. Terus kita belajar tentang operasi himpunan dan sifatnya. Ini ada 4. Ada irisan, ada gabungan, ada komplement, ada selisih 2 himpunan. Kita bahas mulai yang pertama, irisan himpunan. Irisan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B. Nulisnya kayak gini, A irisan B. Ini kayak U kebalik ya, namanya irisan. Dalam notasinya, A irisan B adalah kurung kurawal X. X merupakan anggota dari A dan X merupakan anggota dari B. Contoh, misalkan A ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka irisan A dan B nulisnya A irisan B sama dengan 3, 4, 5. Ini cara nyarinya di sini. Kita cari. Ini ada 3 yang sama ya. 0 kan di sini nggak ada, 1 nggak ada, 2 nggak ada. 3 ada ya, sama. 4 sama, 5 sama. 6, 7 nggak ada. Jadi kita tulis yang sama. 3, 4, 5. Nah, di sini. Maka A irisan B-nya 3, 4, 5. Cara nulisnya kayak gini, cara gambarnya kayak gini. Ini 3, 4, 5-nya sama, taruh di tengah-tengah kayak tadi. Terus A-nya kan 0 sampai 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5-nya sama, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu, irisannya ini. Di sini. Yang sama, yang lain ini anggota A dan B. Terus irisan sudah, sekarang gabungan. Kalau gabungan itu himpunan yang anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau anggota keduanya. Nah, kalau irisan tadi kan N, kayak N. Gabungan ini simbolnya seperti U. Ditulisnya gini, A gabungan B merupakan X. X-nya elemen dari A atau anggota dari A atau X anggota dari B. Contoh, A-nya 1, 3, 5, 7, 9, 11. B-nya 2, 3, 5, 13. Maka gabungan A dan B, A gabungan B sama dengan kita tuliskan semua. Kalau gabungan 1, 2, 3, 3-nya karena 2 ya, kita tulis sekali saja. 1, 2, 3, ini 5, 7 ya, 9, 11-nya sama, 13. Berarti ini 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Terus kita gambar kayak tadi, 2 lingkaran. Himpunan A ya tetap di A. A ada kan 1, 3, 5, 9, 11 ini. Ini yang sama 3, 5, 7, dan 11 kita taruh di tengah. Kita tulis sekali titiknya. Nah, kayak yang tadi. Cuman ini kita sebutkan semua. Terus komplement himpunan. Himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan himpunan A. Ditulisnya ini A pangkat C atau A pangkat ada seret kecil di atas. Misalkan contoh, himpunan S-nya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. A-nya 1, 3, 5, 7, 9. Maka komplement dari A yang bukan 0 di sini nggak ada, 2 nggak ada, 1 ada ya. Kita cari yang nggak ada di A. Berarti kan 0 nggak ada ya, 2, 4, 6, 8. Berarti yang nggak ada ini. Nah, terus kita gambar himpunan A. Kita gambar 1, 3, 5, 7, 9. Ini yang ada di A dan yang ada di S. Kita gambar dalam lingkaran. Yang nggak ada, kita gambar di luar. 0, 2, 4, 8, 6, bebas. Mau di sini gambar bebas. Asalkan di luar lingkaran.
yang komplemennya ya. Itu. Terus yang terakhir selisih dua himpunan. Kita menghitung selisihnya himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Ditulisnya A dikurangi B, X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, B-nya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka A dikurangi B yaitu ini 1, 4, 6, 8, 9. Jadi anggota A yang tidak ada di B. 1 nggak ada kan, kita tulis. 2 ada, berarti nggak kita tulis. 3 ada kan, nggak kita tulis. 4 nggak ada. Jadi yang nggak ada 6, 8, dan 9. Berarti A dikurangi B ini 1, 4, 6, 8, 9. Gambarnya seperti ini. Nah, 1, 4, 6, 8, 9 ini yang nggak ada. Itu himpunan A. Yang besar ini lingkarannya A. Jadi kita masukkan A. B-nya kita masukkan di dalamnya. B. Masih di dalam A. 2, 3, 5, 7. Sisanya ya. Sisanya yang ada itu kita masukkan di lingkaran yang kecil, yang B. Nah, sekarang dibalik. Gimana kalau B yang dikurangi A? Berarti kita cari yang B yang di sini nggak ada. 2 ada ke A. 3B ke 3A kan ada. Berarti nggak usah tulis. 5 ada, 7 ada. 11 di sini nggak ada. 13 sini nggak ada. Berarti B dikurangi A 11 dan 13. Gambarnya kayak gini. Sama lingkarannya 2. Kita balik. Ini lingkaran A nya di luar, B nya di dalam. Terus 11 dan 13 nya kita taruh di lingkarannya yang A. Nah, 11 dan 13. Yang lainnya 2, 3, 5, 7 kita taruh di sini. Dari B ya, 2, 3, 5, 7 ini ya. Kalau ini kan dari A tadi. Ini dari B. Oke, dari sini mungkin bisa dicermati dengan baik anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Misalkan anak-anak masih bingung, silakan tanya ke ayah, japri lewat WA nggak apa-apa. Nanti kalau ayah waktu senggang bisa ayah bales, bisa ayah jelaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.